Orang kalau baca Quran tidak berguru, dijamin 100% dia akan buka Quran alama. Ada itu tulisannya alama. Tapi kalau dia berguru bukan itu bacaannya. Alif lam mim. Sekarang banyak orang berzikir di tempat-tempat tahlil tak berguru. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas tanya, kenapa kau goyang kepala? Ku tengok orang goyang, aku goyang pula. Di mana diantukkannya la itu, di mana ditariknya, di mana ke kanan apa ke kiri, apa dipukulkan? Itu bukan asal-asalan. Kita kan manusia. Imam Syafi'i manusia, kita manusia. Imam Bahauddin Naqsabandi manusia, kita manusia. Dia makan, kita makan. Dia minum, kita minum. Memang betul, tapi dia bertuaju berzikir. Kita sekarang asik main handphone. Di mana datangnya kemuliaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada jalan lain kecuali berguru. Alhamdulillah, dijamin dari mulai awal Tuan Guru Tuo sampai yang sekarang yang ke-13, betul? Sejalan berjalan. Di tempat-tempat lain banyak yang bubar, hilang. Ustaz Somad ini dulu rumah suluk, sekarang udah jadi apa? Sarang walet. Ustaz Somad ini dulu tempat Tuan Guru, sekarang mana? Tak ada lagi yang belajar agama, tak lagi. Tapi di Besilam barokah doa sampai hari kiamat masih akan terus berganti silih berganti. Di zaman ini ada masanya, di masa akan datang ada lagi tokohnya. Sampai hari kiamat anak cucu kita akan terjamin insyaallah. Amin. 20, 30, 40, 50 tahun akan datang, anak cucu Abdul Somad datang kemari berziarah. Apa kata mereka? Ayah kami dulu datang kemari, berjumpa pula dia dengan Tuan Guru pada zamannya, pada masanya. Sebagaimana ibu saya dulu datang kemari, berjumpa dengan Tuan Guru Syekh Fakih Tambah. Sekarang saya datang kemari, dulu berjumpa dengan Tuan Guru Syekh Hashim Al-Sarwani tahun 2018. Hari ini tahun 2022 berjumpa dengan Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad MA. Maka tidak pernah kosong dunia ini dari orang-orang baik. Sekarang banyak orang mengatakan dunia ini udah hancur Pak Ustadz, isinya setan semua Pak Ustadz. Kalau yang dicari setan ya jumpa setan lah. Kalau yang dicari wali Allah, dicari orang baik, insya Allah berjumpa dengan orang baik. Saya ini jahat nih karena hidup zaman sekarang Pak Ustadz. Kalau saya hidup zaman Dambi dulu pasti baik. Belum tentu juga. Orang macam kau ini kalau hidup zaman Nabi mungkin sama geng Abu Lahab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, datang cari orang baik. Wa allaw istaqamu ala tariqati, orang yang istiqamah di dalam tariqat ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan memberikan mereka limpahan air kemuliaan tak putus sampai hari kiamat. Ini yang dicari orang sekarang. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Penyakit manusia modern sekarang adalah dua. Yang pertama khauf, takut yang berlebihan. Takut tak lulus sekolah, sudah lulus. Takut tak bisa kuliah, sudah kuliah. Takut tak bisa kerja, sudah kerja. Takut tak bisa berbini, udah berbini. Takut tak bisa punya anak, udah punya anak. Takut tak bisa berbini sekali lagi, meninggal. Ibu mau marah aja. Apa maknanya? Ini dunia ini semakin mengerikan. Manusia makin konsumtif, duit makin banyak, keperluan makin tinggi. Dulu orang naik sepeda motor cukup 20.000. Sekarang dia main mobil, minyaknya mahal, mesti ada 1.200.000. Makin hebat, makin tinggi, kebutuhan makin banyak. Tidak ada yang bisa menekan keinginan itu kecuali hidup zuhud yang diajarkan tarekat. Tapi orang bertarekat bukan berarti dia hidup fakir miskin susah melarat. Kalau ada orang mengatakan tarekat ini hanya menghambat kemajuan negara, orang bertarekat ini hanya mengajarkan miskin berpangku tangan, datang kau ke Besilam, tengok bangunannya yang megah, tengok rumah yang cantik,
Inilah tasawuf, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Suatu ketika Imam Abul Hasan Asy-Syadzili naik kuda yang gagah perkasa, bajunya bagus, berjumpa dengan orang kafir. Apa kata orang kafir? Syadzili, kenapa kau pakai baju mewah? Kenapa kau pakai kereta mewah? Dunia ini kan penjara, dunia ini kan hina. Apa kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili? Sehina-hinanya aku di dunia, kudaku mahal, bajuku bagus. Sehina-hinanya engkau di akhirat, lebih hina daripada kudaku ini nanti. Artinya apa? Silakan punya mobil yang bagus, tapi jangan sampai kredit melilit batang leher. Silakan punya rumah yang bagus, tapi jangan terlalu sayang sampai takut mati. Karena kita menjalani hidup di dunia, maka kita berjalan sesuai dengan keadaan yang ada di dunia. Begitu Tuan Guru mengajarkan. Beliau punya rumah, Ustaz Somad, tuan rumah, guru dulu membangun rumah kayu panjang besar. Jangan bayangkan orang bertasawuf, bertarekat itu tinggal di dalam hutan, di dalam gua, hanya berpangku tangan, berserah diri kepada Allah. Maka ada mahasiswa yang menulis skripsi tentang kontribusi Tuan Guru Tuo dalam pengembangan ekonomi umat. Di mana beliau bertapa, pasti di sana ada ikan, di sana ada kebun, bangkit ekonomi umat. Jadi mereka bukan hanya sekedar mengajarkan orang berzikir mengingat Allah, tapi juga ekonomi umatnya bangkit. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Liusiba minhuma jami'an. Dapat kedua-duanya. Insyaallah kita di Besilam ini dapat dua-duanya insyaallah. Dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Amin ya rabbal. Tasawuf diambil dari kata sofa. Sofa artinya suci. Anak-anak sekarang kalau ditanya apa arti sofa? Tempat duduk Pak Ustaz. Sofa qalbuhu lillah. Makanya sa'i dimulai dari sofa, berakhir di marwah. Sudah jadi bahasa Melayu. Marwah kemuliaan, marwah harkat dan martabat. Tidak mungkin sampai ke sofa kalau tidak dimulai dari sofa. Tak akan mungkin sampai ke marwah. Begitu juga dengan salat. At-tahuru syatrul iman. Suci, bersih adalah setengah daripada iman. Karena orang tidak sah salatnya kalau tidak berwudu. Tak sanggup berwudu, bertayamum. Yang paling bagus mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak kuat wudu, tayamum. Tayamum pun tak bisa, mati aja lah. Suci, bersih. Orang fikih melihat kainnya suci, orang fikih menengok badannya suci, orang fikih menengok tempat sholatnya suci. Orang tasawuf lebih dalam daripada itu, menengok hatinya suci. Itulah yang disebut dengan takhalli. Takhalli, kosongkan hati dari hasad, dengki, busuk hati, sum'ah, angkuh, sombong, kiber, merasa besar, merasa diri hebat, merasa diri mulia. Saya waktu ceramah di Rokan Hulu Pasir Pengarayan, datanglah seorang mursyid tarekat Naksabandiyah. Ustaz Somad pernah menengok gambar Tuan Guru Tuo Syekh Abdul Wahab Rokan Besilam? Pernah. Nampak kepalanya bersungkup pakai ghurfah sorban. Ya. Kenapa di atas itu ditutup? Mungkin karena panas matahari kelipah. Orang kalau kepanasan, dia bernaung di bawah pohon kayu, betul? Saya kepanasan, lalu saya bernaung di bawah pohon kayu. Ada masalah? Tak ada masalah kan? Tapi bagi orang tasawuf masalah. Kenapa? Karena belum tentu yang punya kayu itu izin dia bernaung di bawah. Karena takut dia dihisap nanti di akhirat gara-gara bernaung di bawah pohon kayu, maka disungkupnya kepalanya sehingga dia tidak bernaung di bawah pohon kayu tapi bernaung di bawah sorbannya. Lama saya memikirkan itu balik. Berapa kali aku udah bernaung di bawah pokok kayu. Halus kaji orang tasawuf. Dulu saya pahami bersungkup pakai sorban itu
supaya jangan panas, supaya jangan menengok mata ke kanan ke kiri, supaya kusuk bertuajuh berzikir. Rupanya bukan sebatas itu. Kita berdiri setelah saya bercerita dengan orang tarekat itu, barulah kami buka kajian Risalah Al-Qusairiyah. Di dalam itu bercerita tentang orang yang sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, hajinya banyak, tapi hisapnya di akhirat lama sekali. Ketika ditanya kenapa hisapnya lama, mencuri tak ada, berzina tak ada, mabuk tak ada, zalim tak ada, aniaya tak ada, kenapa hisapnya lama, sholatnya lengkap, puasanya banyak? Rupanya balik dari kenduri undangan, menyangkut daging di gigi, dicongkel pakai lidah tak tercabut-cabut. Lalu balik, nampak pokok kayu pinggir rumah tetangga, diambilnya ranting untuk mencongkel. Lepas alhamdulillah, ranting kayu itulah membuat dia lama hisap di akhirat. Halus pandangan orang tasawuf. Kalau ranting kayu membuat kita lama dihisap, bagaimana dengan orang mengeluarkan izin memotong hutan? Jadi kalau pejabat, orang punya kekuasaan, ikut tarekat, bersuluk dan bertasawuf, kira-kira makin baik atau makin bagus Indonesia? Makin bagus. Takut dia menganiaya orang, takut dia menzolimi orang. Tapi Ustadz, beberapa karomah Tuan Guru itu tak masuk akal Pak Ustadz. Mana yang tak masuk akal? Ketika Tuan Guru sedang bertuajuh, tiba-tiba bajunya ada bercak darah. Tak lama sesudah itu datang Belanda melapor. Rupanya mereka memoto, nampak Tuan Guru ikut perang dengan orang Aceh melawan Belanda. Padahal dia bertuajuh di rumah suluk tarekat Naqsabandiyah bersilam. Apa maknanya? Ini tak masuk akal. Oh, jadi kalau Tuan Guru bertuajuh di sini tak bisa dia ikut perang Aceh? Mana bisa? Jadi ketika sahabat Nabi pulang dari Nahawan sampai ke Madinah, apa kata sahabat Nabi? Waktu kami sedang dikejar musuh, tiba-tiba nampak kami Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal, hai pasukan perang, bersembunyilah kalian di balik bukit. Waktu itu Umar bin Khattab sedang khutbah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dan sedang khutbah itu dia berkata, tiba-tiba lain bunyi khutbahnya, ya Sariyah Jabal, hai pasukan, bersembunyi di balik bukit. Berkata dia di Madinah, didengar oleh orang di Nahawan. Kenapa bisa pada Umar bin Khattab? Kenapa tak bisa pada hamba Allah yang lain? Umar bin Khattab bukan Nabi, ini wali Allah, sama-sama wali Allah. Yang satu hidup di zaman Rasulullah, yang satu hidup setelah zaman Rasulullah. Bukankah setiap zaman ini ada wali-wali Allah? Maka bagi orang yang mengaji, tak sulit bagi dia. Apakah mungkin Ustadz Abdul Somad di Riau tiba-tiba ditengok orang di Besilang, dan sekarang di Besilang bisa ditengok orang di Pekanbaru? Bisa. Tapi bukan karomah namanya. Apa namanya? Aplikasi Zoom. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang meragukan, tapi dengan syarat dia mau mencari dan mencari, membaca, insya Allah dia akan menemukan dalil-dalilnya.